Yo, what's up? Ya masih dengan gua Fakar Suartami Pratama. Oke, sebelumnya gue minta maaf karena udah agak lama juga yang nggak buat ya. Karena kebetulan kemarin itu gue lagi ada beberapa project kecilan sih. Ya gitulah, tambah-tambah makan. Ya, kali ini gue buat agak beda tampilannya. Kenapa? Ya secara logika, takutnya lo berpikir kalau gue itu pakai komputer yang canggih. Padahal enggak, gue cuman pakai laptop. Ini laptop gue yang pertama kali. Ini laptop HP 430. Kalau dibilang ini untuk rendering ini sangat bagus sih. Gue sangat support sama ini 430. Ini gue belinya ini second. Ini gue beli second cuman 1 juta harganya. Tapi udah lama, 6 tahun yang lalu gitu. Ada kebetulan orang butuh uang jadi gue bayarin. Itu pun yang beli ini kakek guanya. Jadi gue dulu ya dari nol banget gitu ngerintis. Kok gue curhat ya. Oke, next. Jadi kita mau lanjut yang kemarin itu kita ada materi kitanya kan masih di modeling interior, baru kita ini mau masuk mapping material. Jadi hari ini gua akan kasih tahu bagaimana mapping material dan juga frame materialnya. Jadi itu ada dua nanti. Jadi kita pertama mapping material dulu, yang kedua kita itu ke frame materialnya. Jadi gua kasih tahu nanti bagaimana triknya supaya material itu nggak noise. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke beberapa settingan juga. Karena apa? Kenapa gue harus bilang seperti itu ya? Cara logika sih gini. Kebanyakan teman-teman juga yang bilang gue mau rendering gitu. Mereka itu mau buat gambar yang bagus, kualitas yang bagus, tetapi spek mereka itu terbatas. Ini satu gue bilang sama kalian semua. Yang pertama itu kalian itu sebenarnya nggak butuh yang namanya itu komputer canggih. Serius, gua katain ya. Ini gua katain. Maksudnya gue bilang, nah, ini gue bilang ini nggak itu nggak menjadi satu patokan supaya rendering kalian bagus. Komputer canggih itu yang harganya sampai puluhan juta. Teman-teman gue banyak banget. Mereka komputer itu pakai sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Gue juga nggak ngerti itu kenapa ya. Gue bilang sih cukup dengan pakai spek yang seadanya. Gue ini cuma pakai Core i3 tanpa VGA ya, hasil gue bisa lebih maksimal aja. Apa perbedaannya spek yang rendah sama spek yang tinggi? Cuman satu, modeling lo bisa berat, udah selesai gitu aja. Kalau macam gue gini, kebanyakan gue main di alternatif. Jadi kalau misalkan eksterior, gue lebih explore-nya eksterior aja, setelah itu gue masukin ke Photoshop. Nah kalau mereka teman-teman yang lainnya mungkin bisa tanam pohon-pohonnya. Lagian pun gue bilang ya untuk apa juga kan kalau misalkan komputer kita canggih tetapi tidak sesuai bayaran gitu ya. Gue karena lebih basicnya ke bisnis, jadi gue bilang sih ada feedback aja gitu. Sorry ayam berkokok karena gue recordingnya pagi ya. Oke, lanjut next. Di sini kita udah masuk ke map, ke modeling. Oke, thank you ayam. Nah caranya itu kita ke bucket ini adalah yang ini shortcut yang mana ya. Ini shortcutnya pen bucket. Di sini dia ada text color. Nah untuk yang di sini ya itu salah satu backsound ya, suara ayam. Nah untuk yang pertama, untuk di sini salah satunya gua pakai, nanti ada ini dia bucket, lo bisa warnain. Jadi material yang sama itu lo bisa warnain dulu gitu. Ini kesalahan sih, gue bilang kesalahannya. Seharusnya kan ini kita group dulu biar gampang aja sih. Nah apa bedanya itu make group sama yang biasa? Jadi kalau make group sama komponen itu untuk di pewarnaan kita itu sama. Apa bedanya sama yang biasa nih gue kasih tahu. Kalau misalkan yang dia nggak tergroup itu, jadi kalau pada saat lo mewarnai lo harus warnai satu-satu begini ya. Tetapi kalau misalnya dia itu tergroup, sekali diwarnai warna semua. Itu aja sih bro. Jadi ya sangat simpel, lo bisa coba-coba sendiri. Nah seperti ini gue mau ngewarnain ini atas tabletopnya. Ini kesalahan juga lagi, seharusnya jangan kayak gitu ya.
Tapi karena ini dia komponen ini udah sama, terus ininya gue kasih warna putih, yang ini gue kasih warna putih, yang kakinya ini gue kasih warna stainless. Jadi kalau bisa material yang sama-sama tuh, macam itu bahasa Medan. Oke, sorry. Seperti ini dia warna silver. Ini silver ya. Nah, ini tinggal lo double klik aja tuh untuk mewarnai material. Jadi lo bisa pakai spasi yang ini select. Jadi select, lo bisa double klik, lo masukin ke dalam. Itu nanti dia silver, ini pun juga. Tapi yang dalamnya ini kan cermin. Bedanya cermin sama kaca. Kalau kaca itu bening, kalau cermin itu yang mantul untuk berkaca. Nah, yang kaca itu bening, kalau cermin itu untuk berkaca. Nah, sukati itulah pokoknya. Jadi nah, di sini ada beberapa material juga. Ini awalnya kita cuma ngewarnain gini dulu, dalam artian apa? Inilah penseleksi materialnya. Jadi lo bisa pilih warna material lo itu mau apa dulu gitu. Nah, next selanjutnya itu adalah masukin materialnya. Bagaimana ngerubahnya itu menjadi satu material yang misalkan lo kepingin ini warnanya tuh HPL, lantainya kita pakai apa, mau parkit, mau granit. Nah itu dia. Jadi caranya tuh ini kan ada sampel pen nih. Kalau gua bilangnya dodotan aja ya. Dodotannya ini dodotan ya ini kita klik ke sini kameranya, baru edit. Setelah itu ini browse. Kalau gue punya file sendiri, gue punya file data guanya ini. Nah gue misalnya mau ganti tuh HPL ya. Gue heran sih sama ayam di rumah gue nih, ini dia tanpa kenal lelah. Tau gak, itu jam 12 dia berkokok, jam 2 dia berkokok, jam 4 nanti berkokok, dan jam 6 sampai jam 7 jadwal dia berkokok gitu. Dia rajin sih. Seharusnya pemerintah kayak gini ya kan. Apa hubungannya coba? Nah untuk ngerubah skalanya lo bisa dari sini tuh. Lo bisa dari sini, lo tinggal rubah skalanya. Kalau misalkan lo nya kurang tertarik, gue sih kurang serak ya. Nah, ini gue langsung main instan sih. Sebenarnya gue nggak ada pikir-pikir gitu. Gue nggak sempet sih mikir mau buat materi tentang apa. Jadi apa yang ada di otak gue lintasin aja gitu. Kalau misalnya lo pengen tanya-tanya, ya udah tanya aja, lo komen pengen buat tutorial apa. Tapi kalau bisa jangan lompat-lompat ya. Misalkan hari ini kita mau ke Fury Option SketchUp gitu. Kalau misalnya minggu depannya lo mau buatin, jangan tiba-tiba langsung minta modeling. Tapi kalau step by step lah, maju ke depan gitu. Kalau gua sih ya pasti gua terima. Ini sama juga ke marble, warnanya agak-agak krim biar unyu-unyu. Terus ini guanya kasih warna, ini kasih warna coklat. Nggak bisa. Nah, jadi misalnya lo mau ngubah warna yang ini nih, ini lo mau buat coklatnya coklat gelap, tapi lo hampir mau samain sama warna HPL nya. Jadi caranya ini kita pakai ini aja tuh, match color, kita sini. Nah jadi dia dapat. Jadi lo tinggal turunin aja dikit, jadi nggak perlu. Nah lo tinggal turunin aja sih dikit tuh. Setelah itu gue mau kasih warna ini cakep loh. Nah, untuk di sininya kan bagus. Nah bagus kan. Bagus rusaknya. Jadi ini salah satu teknik mapping material. Ini lo harus tahu juga. Yang pertama tuh ini kan misalnya dia rusak. Kalau rusak itu berarti kita harus benerin lagi. Nah gimana cara benerinnya? Lo ini tinggal triple klik. Gue nggak ngerti tiba-tiba entah kenapa satu hari ini di rumah gue tuh ribut banget. Ini lo triple klik sampai dia dapatnya ke biruan gini. Lo tinggal ke view hidden geometry. Nah ini lo pilih salah satu. Kenapa ini nanti dia kan hidden geometry itu gunanya untuk buat garis-garis. Nah yang ini lo klik kanan, lo ke tekstur,
baru projected. Setelah itu pakai ini lagi simple plan ya, dodotin ke yang lo klik. Ingat, lo yang ke sini. Oke, di daerah sini. Jangan di lain-lain. Di sini lo klik. Setelah itu lo ke view hidden geometry dan lo lepasin. Simple plan ya di sini. Nah, kan masuk. Itu dia, bro. Jadi kalau misalnya itu kegedean, lo bisa atur ke edit. Wow, 400. Pantesan. Nah, lo bisa lihat ke sini. Nah, jadinya beginian tuh. Ini namanya mappingnya gitu, biar dia lebih rapian aja. Unyu-unyu. Misalkan lo mau buat ini 10. Oke. Nah, itu teknik mappingnya. Jadi kalau misalnya mau ganti, silahkan mau ganti apa lagi. Ganti warna lain juga bisa. Jelek ya warna itu. Kalau gue lebih suka putih sih. Ini putihin aja. Ya loading wajar ya. Karena kan juga spek gue ini nggak terlalu bagus sih. Speknya rendah banget. Nah kalau misalnya dia patah-patah gini, dia ada di soften smooth edge-nya. Lo naikin aja softennya biar dia bagus ya. Oke. Nah jadi deh mapping material kita sih. Nah setelah itu lo bisa susun dulu nih. Ini view-nya mau gimana. Kalau ingat ya, perhatikan dalam suatu teknik rendering itu yang pengaruh pertama kali adalah modeling lo. Kalau modeling lo nggak bagus itu percuma banget, serius. Itu ibarat Omas sama Luna Maya. Kalau Omas itu lo mau ketok magic sekalipun itu nggak bakal bisa cantik, udah serius. Itu aja udah. Nah kalau Luna Maya nggak usah lo ketok magic, pakai bedak Kelly ya namanya kalau untuk cewek itu yang bedak padat. Yang bedak pakai bedak itu aja lo juga bedak sebut merek ada sialan. Nah pakai itu aja lo juga ya udah, dia udah cantik gitu. Jadi yang pertama kali lo perhatikan modeling lo dulu, bagusin dulu, rapiin. Kalau misal modeling lo belum bisa, lo bisa cari buku data arsitektur. Karena apa? Walaupun lo seorang kontraktor ataupun lo seorang tamatan SMP, SD, SMA, walaupun lo bukan basicnya arsitek, tapi kalau udah lo bermain ke 3D model, apalagi untuk arsitektur, silakan belajar ilmu tentang arsitektur. Itu syaratnya. Nah, jadi di sini yang pertama kali adalah modeling lo perhatikan, yang kedua adalah angle kamera lo itu harus gimana. Itu salah satu teknik paling penting. Yang ketiga nanti baru namanya settingan material. Nanti kita akan masuk yang lebih detailnya lagi, bagaimana rendering itu supaya ringan, bagusan mana settingan material atau settingan option render. Itu ada tekniknya juga. Nanti gue akan kasih tahu semuanya. Jadi kita ini buat skin view. Nah, yang pertama itu gini, lo harus tahu lurusnya. Ini gue contohin pakai penggaris ya. Itu lo harus tahu lurusnya ini apa, horizontalnya. Setelah itu dia harus vertikal gitu. Ini gue contoh aja sih pakai penggaris supaya paham aja gitu. Nggak ada yang main. Nah, dia harus vertikal sama horizontalnya itu harus pas. Nah, kalau bisa mundurnya jangan pakai scroll ya. Kalau bisa. Kenapa? Kalau lo mundur pakai scroll, untuk yang awam banget pasti itu akan panik. Tapi kalau udah kayak gini shift Z aja sih. Nah kalau guanya lebih senengnya tuh mundur pakai ini wall. Jadi dia mundur. Kalau scroll tengahnya untuk matanya. Nah mundur. Setelah itu scroll tengah sama shift untuk orbit handnya. Nah supaya kita mau ngambil gimana, kan kebanyakan teman-teman tuh yang nanya Bang Fakar gimana sih supaya dia tegak. Kalau gue yang kedua itu ada permainan zoom. Zoom itu sama seperti lo bermain DSLR, jadi lo bakalan tahu angle yang enak gimana. Kalau tampilan kayak gini, gue mau buat gambar yang bagus, zoomnya palingan gue buat 25 dulu. Ini tester. Nah gue lihat dulu 25 ini dia asik enggak. Kalau misalnya dia kurang asik, gue ganti jadi 30. Nah, gue udah dapat nih zoom yang asik nih. Jadi untuk di awal usahakan gambarnya seperti ini. Jadi yang si ininya udah lurus tuh. Karena gue mau buat dia nanti seperti kita kamera fotografer gitu ya. Kita fotonya itu lebih ke teknik angle sih kalau gue nya pribadi ya. Nah, ini gue udah dapat
Yang ini biarin aja miring karena nanti kita bisa Photoshop. Yang penting ini dulu. Lo bisa lihat ya. Siapa ini namanya ya? Si bednya. Oke, nah si bednya itu. Nah, gue buat ini dulu baru ke kamera 2 point perspektif. Ini gue buat tegak. Jadi lo bisa lihat ini garis-garis ini tegak semua tadi yang gue bilang. Tinggal atur aja nih pakai mata, lock around-nya. Lihat di sini ada hey. Nah, itu gue buat misal 80. Oke, setelah itu gue ke view animation. Tadi masih kebuka ya tabnya. Unhide dulu all. Jadi view animation add skin. Jadi deh skinnya. Kenapa harus di add skin? Karena pada saat lo rubah-rubah ininya dan lo pencet skin satu, dia akan kembali seperti normal. Gitu. Gini, untuk dia yang kedua adalah ke angle kameranya. Nah, yang ketiga itu ada kita masuk ke settingan mapping material. Yang pertama kali adalah ini si cermin. Kita ke B dulu. Nah, kita ke B, kita downloadin ininya. Gua dapat ini warnanya hitam. Kenapa hitam? Gua lebih senang itu cermin, dia pantulannya langsung. Terserah sih mau warna apa juga bisa. Gua ya karena lebih senang aja sih warna-warna gelapnya. Nah, kita ke M. Ini dia klik kanan. Ini langsung dapat tuh. Jadi ini sorry. Gue balikin. Dia kita dodotin ini, kita kalau ke M, lo tinggal pencet ke bawah gini, dia langsung dapat. Tuh break layer sama reflection. Kalau dia untuk cermin, ini kalau tinggal ke M, lo ini ke non. Ingat, jangan IOR-nya lo buat tinggi-tinggi, serius. Lo buat ini semakin tinggi memang iya cermin. Memang benar cermin. Lo buat ini 24, iya memang jadinya cermin. Cuman satu rendering lo berat banget gitu. Nah, ini ke non aja, udah selesai. Jadi juga cermin sama seperti lo bikin 24. Yang kedua, ini tadi kan stainless steel tuh, karena kan sama seperti yang kaki lampu tadi. Nah, ini lo tinggal klik ke atas gini aja, dia dapat nih langsung. Klik. Nah, lo klik kanan, create layer sama reflection. Setelah itu lo buat ini. Karena stainless gue senengnya angka 8, review. Nah, kan jadinya seperti ini gua kasih tahu. Ada kedua yang namanya adalah highlight, yang kedua adalah reflect. Ini sangat penting. Highlight itu adalah untuk pantulan cahayanya. Jadi kalau misalnya angka highlight lo itu rendah, siap-siap untuk noise. Paham? Jadi ini misalkan highlight ini, kalau misalnya angka lo itu adalah 0,4, lo lihat pencahayaan warna materialnya itu akan naik. Jadi setiap yang namanya highlight itu ada pencahayaannya naik. Jadi kalau misalnya pantulan dari luar, pantulan dari cahaya itu semua ditangkap. Jadi sama seperti ini lo bisa lihat ini. Ini kan stainless steel tuh. Nah, jadi kalau misalkan dia tuh kita dapatin pencahayaannya, lo bisa lihat pinggirannya ini gimana. Ini ya gimana. Nah, pencahayaan itu jadi kalau bisa sering-sering wisata mata gitu. Wisata mata itu kalau untuk cewek bukan shopping atau lihat baju, kalau cowok bukan untuk lihat wanita ya, bukan lihat cewek. Wisata mata itu lihat material, lo harus pegang, lo rasain, lo lihat-lihat ini gimana pantulannya, pencahayaannya. Kalau pengen renderingnya itu baik atau mau pengen jadi 3D artis ya. Nah, jadi materialnya ini lo bisa lihat dulu seperti ini. Ini pencahayaannya tinggi. Jadi apabila dia masuk yang namanya itu kena cahaya, itu kemungkinan noise-nya besar. Jadi kalau misalkan untuk parkit kayu, kalau misalnya noise-nya gede, itu berarti highlight-nya jangan kecil. Ini gua buat misalnya 0,8 karena dia stainless steel, penerimaan cahayanya itu besar tetap. Nah, yang kedua adalah ini reflect. Reflect ini apa? Reflect itu adalah untuk ke pantulan. Jadi reflect itu lebih ke pantulan ya. Jadi seperti, nah ini lo bisa lihat ini pantulannya. Jadi kan dia pantulannya nggak terang banget. Beda sama ini. Beda sama ini nih. Nah, ini dia kan karena plastik. Ini plastik jadi dapat pantulan. Karena ini plastiknya, dia ada plastik yang gloss, ada yang tidak gitu. Gua mau promo. Ini Fruta Blend. Produk jualanan gua. Bagus. Untuk lo yang sering begadang ngilangin mata panda sama jerawat. Kok gue jualan? Sorry, gue nggak jualan. Oke, next. Nah, jadi reflect itu dia kalau misalkan dia rendah seperti itu biasanya sering kelihatan untuk di HPL ya. Oke, loading, thank you.
Nah, misalnya lo buat, oh nggak bisa dipencet, 0,8, jadi lo bisa lihat. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau misalkan dia tuh HPL nanti kita masuk. Jadi karena stainless steel gua buatin masih 0,9 dengan soft diff-nya. Apa fungsinya soft diff? Contoh ini tadi 0,8 aja. Jadi biar lebih kelihatan. Apa fungsinya soft diff? Soft diff itu adalah fungsinya untuk memperhalus. Jadi apabila dia highlight kamu itu udah bagus, highlight lo nya udah bagus, baru reflect lo itu udah jelas, tinggal pengaturan di soft diff-nya. Kalau untuk laptop yang semacam gua gini yang masih main Core i3 ya maksimal itu 32 aja lah, jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau misalnya udah lebih bisa 64, karena semakin tinggi soft diff-nya semakin halus gitu. Gua buat 32, jadi lihat ini dia lebih halus lagi gitu sih, lebih mulus lah gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi ini kan karena warna putih gua pakai reflection aja, gua nggak setting. Klik kanan, create reflection. Terus yang ini gua samain warnanya ke warna coklat. Karena apa? Biar mereka saudaraan aja. Karena bersaudara itu lebih baik. Setelah itu ini kita kasih reflection aja, color kita kasih reflection. Nah, setelah itu yang ini kita kasih M, klik kanan, create layer, reflection aja. Ini reflection aja, gue nggak setting gitu. Ya udah, kalau ada di preview ya gini doang. Ini gue kasih tahu. Yang ini nih ada namanya pengaturan. Tadi kan terlindas. Oke, terlindas itu ini namanya IOR. Apa fungsinya IOR ini? IOR ini adalah untuk zat pantulannya. Jadi semakin tinggi IOR lo, maka daya pantulan kan semakin tinggi juga. Jadi misalnya IOR lo ini adalah 3, lo buat jadinya kan semakin tinggi tuh. Oke, nah ini sedikit membahas untuk IOR. Yang pertama, lo harus catat untuk material yang namanya itu plastik, itu IOR-nya 1,5 sampai 2. Oke. Yang kedua, nah yang namanya itu bahannya metal, besi, itu IOR-nya 4 sampai 5. Oke. Jadi seperti lo dapatnya itu nanti ini bisa nih jam ini bisa IOR-nya mulai dari 3 sampai 5. Yang ketiga, apabila itu stainless, IOR-nya itu 6 sampai 8. Boleh sih lebih tinggi silakan. Tetapi untuk hasil yang bagus, untuk stainless itu ya, yang pertama, material lo ini harus hitam. Jadi seperti yang kaki ini, jangan main di abu-abu. Oke, lo jangan PHP-in, jangan abu-abu, harus hitam, jelas bro. Nah, lo hitamin aja, udah selesai. Itu nanti reflectionnya, ini beda banget tuh sama yang ini tadi. Jadi kalau lo preview kan, dia hasilnya lebih ke stainless, serius. Oke, next. Nah, terus satu lagi nih. Ini ada namanya kaca bening. Kalau untuk di rendering, kalau kacanya itu nggak kelihatan, mendingan lo nggak usah bikin kaca. Ini karena thank you nggak BBM. Jadi ini kalau gue lebih senengnya nggak gue setting ya. Karena apa? Karena gini, secara logika. Oke, kita ambil contoh ini satu ruangan. Oke, di dalamnya gue nggak promo jam tangan. Nah, jadi kalau misalkan lo ini di dinding ini dia cermin kaca bening semua. Ini kaca bening semua. Kalau misalkan ini lokasi settingan kan pasti dia udah berat tuh, nambah beban, ya kan? Contoh, lo ini cahayain dia masuk dari sini. Ini cahaya nih masuk nih, ini cahaya masuk gitu. Ini cahaya masuk, dia kena settingan material. Sedangkan objek lo di dalam ada. Kamera lo bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ini kita ibarat sebuah kamera. Nah, kamera lo ini ada di dalam, ini kacanya. Kan nggak penting kan? Kacanya kena nggak sih? Maksudnya kacanya itu yang di belakang kena nggak sama settingan kita? Enggak kan? Kan kita mau, misalnya gua mau sorot ini tulisan, oke. Tapi gua ngambil kameranya dari dalam, kan ada cahaya masuk.
tep, kena settingan, kena tangkapan kamera. Itu sama dengan ngeberatin settingan lo nya bro. Jadi kalau bisa, kalau misalnya di kaca cerminnya ini nggak ada, lo hide aja, hide dulu, baru masuki kamera, baru buat yang namanya skin. Itu tekniknya supaya rendering gampang. Karena apa? Karena yang namanya itu adalah tangkapan rendering, mau itu di belakang lo, mau itu ada nggak kelihatan atau nggak ada, maksudnya itu dia nggak kelihatan, itu bakalan tetap terbaca beratnya, kecuali itu di hide. Makanya lo hide dulu, baru lo masukin kameranya. Itu aja sih, itu trik-trik simpelnya seperti itu sih. Apa ya, teori-teori desainnya gitu. Teori-teori renderingnya. Oke, next. Ini gua kasih tahu settingan untuk kaca ya, kaca bening. Jadi lo ketik ini ke M, translucid ini, kalau klik kanan, lo reflection, jadinya beginian tuh. Oke, yang kedua lo klik kanan, lo create layer refraction. Apa guna refraction? Itu untuk menambah zat massa. Jadi ke previewnya, gua nggak sadar ini udah mau jam 7 pagi ya. Kerjaan gua masih ada sih, dikit sih. Nah, ini reflectionnya udah jadi. Itu dia. Ini refraction tadi ya, sorry, salah ngomong. Nah, ini refractionnya. Kalau untuk kaca bening gua settingannya itu 0. Jadi ini nggak mau diapa-apain gitu. Nah, refraction ini kita ada fog color. Apa fungsinya fog color? Jadi kalau membuat kaca lo itu berwarna, itu bukan dari sini, bukan dari sininya gitu, tapi lo bermain di fog color. Jadi seperti gini. Nah, lo bisa lihat ini meja gua ini kan kaca. Jadi setiap kaca itu kan dia ada pinggirannya itu seperti ini, agak hijau lumut ya. Hijau apa nih ya? Nah, pokoknya gitulah, hijau. Pasti ini dia ada hijau zat masanya. Ini namanya zat massa di dalamnya. Jadi fognya ini color. Jadi kalau misalnya fog colornya ini lo rubah, misalnya warnanya beginian, dia akan kelihatan hijaunya. Terus ada pertanyaan lagi, Bang Fakar, gimana caranya itu untuk ngerubah transisi warnanya? Lo ke multiplier aja, lo ini lo ganti 0,1 aja, maka dia akan turuni kadar kontrasnya. Seperti gitu bro. Oke, nah jadi ya lebih udah bisa sedikit lo pahamin gitu. Terus bagaimana cara menghapusnya? Menghapusnya material itu lo tinggal pencet ke samping. Ini reflection. Lo tinggal klik kanan remove. Ini juga reflection, lo klik kanan tinggal remove. Oke. Jadi material lo yang tadi ini yang ada di translation ini bakalan hilang. Ya seperti sedia kala, normal kembali. Nah, itu bro. Yang ini dia udah di setting ya. Oke, udah di setting. Ini bawaan. Kalau lo mau modeling gini, lo bisa pesen ya, lo bisa pesen sama gue-nya. Gue jualan kan jadinya tuh kan kampret ya memang. Aduh, sialan. Oke, nah ini kita masuk ke lampu. Ini lampu ini gue lebih mainnya ke emissive bro. Emissive itu M, create layer ini emissive. Emissive itu untuk apa? Seperti lampu nanti ada bikin cahaya berpendar gitu. Bedain antara lampu itu kan ada cahaya. Nah, cahayanya itu beda. Kok bola lampu kan nanti kan bercahaya, dia mantuli cahaya, keluarin cahaya. Kalau keluarin cahayanya itu lo pakai IS atau bisa pakai rectangle atau bisa pakai Omnilight, itu bebas. Tapi ini bikin berpendarnya itu agak susah gue jelasin ya, karena takut bahasanya belibet gitu kan. Nah, gimana cara buat ini? Kalau colornya ini gue lebih senang tuh ke arah biru. Karena kenapa gue buat biru? Karena secara logika pencahayaan yang bagus adalah perpaduan antara warna biru sama kuning. Oke, itu bagus banget. Jadi kalau misalkan lo itu nanti IS lo ini warna kuning, IS itu nanti ada seperti corong-corong gitu untuk bikin keluarin cahaya. Kalau ini kan hanya ada pemendar aja. Jadi untuk di emissive gue buat biru.
dengan multiplayer-nya ini gue buat tinggi 10. Jadi dia perpaduannya bagus banget tuh. Jadi dia warnanya nanti netral. Nah itu doang emisif. Ini gue belum ada setting option render. Kalau nggak percaya, ini gue load default, load defaultnya. Outputnya ini gue kecilin biar cepat renderingnya ya. Karena apa? Ini kita lock supaya get view. Sorry. Pakai 640 gini aja udah. Ini belum ada gua setting sih sebenarnya. Gua belum ada setting, lihat dulu pencahayaan masuknya gimana. Oh jelek. Nah, gua nggak suka masuk cahaya ke dalam ruangan gitu. Aneh sih rasanya. Ya serius aja itu aneh banget. Kenapa? Karena sering ngeganggu hasil kitanya. Ya kalau settingannya bagus gitu. Untuk apa lampunya ini gue buat warnanya agak orange, jadi dia lebih asik aja. 10 ya. Nah contoh nih, gue tadi salah sih. Seharusnya gue buat itu 750 kali 800. Tapi nggak apa-apa, ini kan cuma nge-try doang, tes error kan. Ya prosesnya agak lama. Nah ini gue belum ada setting. Ini yang belum ada gue setting rendering. Inilah hasilnya. Jadi lo bisa lihat seriusan. Kalau gue itu lebih senengnya satu kesalahan ya, kita belum setting namanya HPL ya. Gak apa-apa, kita ulangin ntar. Gak apa-apa. Ini kita ulangin ya. Ini buat 300 aja gitu biar ini aduh bego. Ini di lock dulu. Karena apa? Karena supaya ini pada saat lo ganti 300, dia secara otomatis hacknya juga terganti gitu. Tapi kalau nggak lo lock, itu harus ketik satu-satu. Ini kebakar dulu, ini cocolin ya, cocok. Iya bahasa ya, udah terserah mau apa bahasa lo gitu. Reflection. Ini yang gue bilang tadi. Kalau gini kan jadinya tuh keramik. Kalau reflection aja. Nah, gue buat highlightnya itu 0,9. Karena apa? Karena supaya nggak terlalu noise. Nah, setelah itu refleksnya ini gue ganti 0,75. Karena apa? Karena pantulannya sedikit kan dia HPL. Nah, ini kan kelihatan tuh bintik-bintik nggak jelasnya kan. Itu lo bisa perhatiin. Ini ganti 32. Oke, kalau dia udah mulai halus, lo cara mau menghalusinya lagi, lo jangan bermain di IOR, tetapi kurangi nilai ininya. Karena apa? Nilai untuk refleksnya itu kalau misalnya lo kurangin, maka dia itu lebih bagus sih daripada lo bermain kurang IOR, karena rincu banget gitu. Jadi palingan gue ini kurangin 0,6 dulu. Jadi gue buat 0,5. Ya, jadi noise-nya itu nanti dia lebih nggak kelihatan. Ini gue ganti 0,8. Tes. Ya, sip. Ini oke, fix. Ini 0,4. Nah, itu dia. Dapat materialnya. Jadi ya gue ini ngasih tahu sama kalian itu triknya memang dadakan banget. Jadi gue lebih senengnya bermain kayak gini. Nah inilah dia rendering kita yang tadi, yang biasa-biasa aja. Ya kan. Nah udah muncul dia. Cie. Nah kalau misalnya ini kan pencahayaannya kurang terang ya, logika aja lagi kan. Tadi kan kita belum ada settingan option kan. Untuk kayak gini aja dia udah lumayan bagus gitu. Jadi lo nggak usah capek-capek. Ini kan lumayan berat karena apa? Karena gua sekalian recording di laptop ini juga. Jadi sorry, gua tergilas lagi kan, keasikan sendiri. Ini yang pertama lo bisa atur. Kalau misalnya rendering lo itu belum lo setting, lo bisa ke show correction. Yang kedua yang ini, use color. Nah jadi lo bisa tonton video gua selanjutnya bagaimana cara menghilangi prepass ini supaya satu kali aja dan itu dia tanpa buffing render langsung muncul. Nah oke.
Kalau apa gunanya ini tadi, color correction ini sama seperti curve-nya di Photoshop. Jadi lo bisa tarik gini aja, ini bisa bikin terang-terang gambar lo gitu. Nih jadinya bro, wajar ya gambarnya pecah kan, dia pixelnya cuma 300. Jadi lo jangan buat pertanyaan yang aneh-aneh nanti, bang kenapa ini gambarnya kok jelek ya, kok pecah ya, wajar dong, ini pixel juga 300 kan. Nah lihatnya dari kecil juga bagus gitu. Nah ini dia caranya sih. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, karena ntar kalau lo banyak-banyak lo yang ada bingung sama lo bosan ngeliat durasi videonya aja juga udah lama kan. Nggak sih, gua modus aja nguploadnya susah sama ngeditnya capek karena mau ngelanjutin kerjaan yang lain dulu. Jadi nanti gua udah mulai aktif lagi karena gua udah mulai ganti kamera. Yaudah jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya lo bisa langsung BBM gua, bisa nanti gua kasih pin guanya, gua kasih nomor gua di WhatsApp gua, bisa langsung tanya langsung. Atau mau dari Facebook juga bisa, gua ngeladenin, tapi cuman chat aja ya, karena gua udah jarang main Facebook karena cuman terkonek di handphone doang gitu. Gua juga nggak tahu password Facebook gua apa, kalau handphonenya install ulang panik yang ada. Nah itu aja. Oke, see you in the top. Thank you.